Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih memperoleh kesempatan untuk menikmati berkat firman Tuhan melalui kebaktian pemahaman Alkitab hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan menerima berkat firman-Mu, berfirmanlah bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami akan sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudaraku, hari ini saya akan berikan tema tentang anugerah. Saya akan ambil di Kejadian 33 ayat 27. Kejadian 33 ayat 27 demikian. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Pelarian Yakub dimulai ketika ia menipu Ishak ayahnya untuk mendapatkan berkat kesulungan, sehingga ia harus lari dari Esau yang berniat membalas dendam kepadanya. Yakub lari meninggalkan rumahnya ke Padan Aram, tempat pelarian yang tidak mudah karena harus berpisah dengan keluarga yang sangat dikasihinya dalam waktu yang lama. Di tempat itulah Yakub menerima segala konsekuensi dari perbuatan dosanya. Tinggal sebagai orang asing, diperdaya oleh Laban, harus bekerja keras, dan hidup dalam bayang-bayang ketakutan karena amarah Esau. Allah kita adalah Bapa yang kaya dengan anugerah. Berapa kali Allah menjumpai Yakub dan menguatkannya. Tinggal sebagai orang asing, namun Yakub tetap diberkati. Sehingga Allah pun menyuruh Yakub untuk pulang kepada keluarganya dengan janji bahwa Allah akan menyertainya. Yakub mengikuti perintah Allah, meski dengan perasaan takut. Dalam situasi takut, lagi-lagi Allah beranugerah kepadanya. Nyatanya, Allah melembutkan hati Esau dan dilepaskannya pengampunannya. Anugerah Allah berlanjut saat Yakub berkumpul kembali dengan keluarganya dan hidup dengan sukacita. Setiap orang pasti pernah bersalah, dan itu menimbulkan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung. Namun penderitaan yang kita alami akibat dosa yang kita perbuat tidak berarti menutup pintu anugerah Allah bagi hidup kita. Allah tetap beranugerah karena Ia tidak menghendaki kita binasa karena dosa. Anugerah yang diberikannya menunjukkan bahwa Ia tidak saja mengampuni segala dosa kita, tetapi Ia juga memulihkan hidup kita. Tentunya dengan sebuah catatan apabila kita mau kembali kepadanya, memohon ampun kepadanya, tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah itu. Bagaimana perasaan kita kalau kita memberikan sesuatu yang berharga kepada seseorang dan orang tersebut menyia-nyiakannya? Tentu kecewa. Karena kita berharap pemberian itu dapat bermanfaat baginya. Seperti contoh, bangsa Israel atau umat Israel. Mereka mendapat anugerah telah dipanggil keluar dari Mesir untuk masuk dalam hitungan sebagai umat Tuhan. Sepatutnya mereka hidup benar dalam anugerah itu. Namun nyatanya, mereka lebih menyesuaikan hidup dengan bangsa-bangsa lain dan berkubang di dalam dosa. Karena mereka tegar tengkuk, maka Allah menghukum Israel dengan memecah kerajaan tersebut pada masa Rehabeam. Wilayah Israel terbagi menjadi Israel dan Yehuda. Israel dengan 10 suku menempati wilayah utara, sedangkan Yehuda dan Benyamin menempati wilayah selatan. Kehidupan rohani kerajaan utara semakin jauh dari Tuhan. Mereka akan hancur di tangan bangsa Asyur. Setelah Amos menyatakan hukuman Tuhan, Allah menyatakan bahwa ke-10 keturunan Yakub akan punah. Dalam pengamatan Tuhan, mereka telah berbuat dosa. Mereka telah menyia-nyiakan anugerah. Tuhan akan menampi mereka seperti gandum untuk memisahkan gandum dari kotoran. Mereka seperti kerikil yang tidak bisa lolos dari saringan. Kegagalan hidup Israel menjadi pelajaran bagi kita bahwa bangsa yang menyia-nyiakan anugerah
termasuk kita sebagai umat Tuhan, jika kita menyia-nyiakan anugerah, maka kita juga sudah tidak akan lagi masuk dalam hitungan orang-orang yang diselamatkan. Siapakah kita sehingga Tuhan mau menebus kita dengan darah Kristus? Adakah yang dapat kita bayar bagi karya Yesus? Tidak ada. Semua yang Yesus kerjakan adalah anugerah semata. Semua dilakukan untuk kebaikan kita. Maka sepatutnya kita hidup sebagai orang yang bersyukur, mengandalkan Yesus, hidup di dalam kekudusan sesuai dengan panggilan kita. Saudaraku, anugerah Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah. Kalau kita telah berbuat dosa, kalau kita telah berbuat salah, jangan lama-lama memohon ampun kepada Tuhan dan bertobat, dan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena kalau kita tetap mengulangi dan kita menyia-nyiakan anugerah, maka kita tidak akan mendapatkan kerajaan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam hitungan orang-orang yang binasa. Untuk itu saudaraku, mari sebagai umat Tuhan, kita pelihara anugerah Tuhan, kita jaga anugerah Tuhan. Anugerah yang sangat luar biasa itu kita pegang erat dan kita jaga dengan segenap kekuatan hidup kita, sehingga kita tetap menjadi umat pilihan dari Tuhan. Amin. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Mari kita akan akhiri dengan doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Mungkin selama ini kami menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami dengan berlaku tidak baik di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali ke jalan-Mu. Kami akan mau tetap menikmati, merasakan anugerah itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi umat-umat yang Engkau pilih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami sekeluarga, kiranya Tuhan selalu menjaga, memberikan kekuatan kesehatan yang melimpah kepada mereka semua, sehingga mereka semua boleh dalam keadaan yang baik, yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Berkati usaha pekerjaan anak-anak mereka, sehingga mereka selalu ada di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan yang ada di Pelita Kasih, dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua, usaha pekerjaan mereka semua kiranya Tuhan berkati. Studi anak-anak mereka kiranya Tuhan juga memberkati. Jadikan mereka keluarga-keluarga yang bahagia Tuhan di dalam Engkau. Jika ada yang lemah, mari kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Jika ada yang susah, Tuhan memberikan penghiburan. Jika ada yang sakit, mari Tuhan tolong sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu melindungi dan menjaga. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka jauh dari sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan persekutuan kami hari ini Tuhan, dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Anugerah-Mu tercurah bagiku, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.